Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Saat ini kembali saya mengajak Anda untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Tapi sebelumnya kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk kesempatan saat ini kami mau merenungkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pemandu yang teguh, yang senantiasa memandu kehidupan kami, agar hidup kami tidak menyimpang daripada kehendak Allah. Itulah sebabnya Roh Kudus, Engkau datang menerangi hati pikiran kami, agar kami mengerti dan mendalami apa pesan Tuhan untuk kami lakukan. Dalam nama Kristus Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, merenungkan firman Tuhan saat ini, saya Pendeta Sarce Pasal Besi bersama suami Pendeta Mike Sahetapi akan secara bergantian mengajak Anda untuk menerima, merenungkan, melakukan, serta membagikan firman Tuhan yang terdapat dalam Roma 8 ayat 14 dengan tema Hidup dipimpin oleh Roh. Roma 8 ayat 14, demikianlah bunyi firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, berdasarkan bacaan tadi, kita akan belajar menggali isi Alkitab dengan pertanyaan berikut ini. Apa artinya hidup yang dipimpin oleh Roh Allah? Hidup yang dipimpin oleh Roh artinya hidup yang mau tunduk pada pengaruh Roh Kudus, hidup yang mau dikendalikan oleh pengaruh Roh Kudus, atau hidup yang mau dibimbing, dikuasai, dikontrol oleh pimpinan Roh Kudus. Itu berarti kita harus menaklukkan segala kehendak pribadi kita kepada kehendak Allah supaya hidup kita selaras dengan kehendak Allah. Pertanyaannya yang berikut adalah, mengapa kita perlu dipimpin oleh Roh itu? Karena yang pertama, ketika kita dipimpin oleh Roh, kita dapat mematikan perbuatan-perbuatan daging, sehingga hidup kita selaras dengan kehendak Allah. Demikian yang dikatakan dalam Roma 8 ayatnya yang ke-13. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Yang kedua, ketika hidup kita dipimpin oleh Roh, maka pengaruh Roh itulah yang akan menuntun setiap orang kepada kehidupan. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak dipimpin oleh Roh, kita mengabaikan Roh, menolak, menghina Roh, maka akan mengalami kematian. Yang ketiga, ketika hidup kita dipimpin oleh Roh, itu membuktikan bahwa kita pantas dan layak disebut anak-anak Allah. Nah, kalau begitu, apa bukti nyata kalau kita mengatakan hidup kita sudah dipimpin oleh Roh itu? Bukti bahwa kita hidup dipimpin oleh Roh adalah yang pertama, kita harus bersedia. Artinya ada kesediaan untuk berserah kepada pengaruh Roh. Yang kedua, bersedia untuk tunduk pada pimpinan Roh. Dengan kata lain, kita harus membuka diri, membuka hati, mengizinkan hidup kita dipimpin oleh Roh Allah, atau Roh Allah memerintah dalam hidup kita. Bahkan kita takluk kepada kehendak Roh Allah, sehingga Roh Allah itulah bekerja untuk mempengaruhi dan mengendalikan seluruh kehidupan kita. Kalau hidup kita sudah dipimpin oleh Roh sedemikian rupa, lalu apa hasilnya hidup yang dipimpin oleh Roh itu? Hasil dari kehidupan yang dipimpin oleh Roh Allah adalah kita tidak menawarkan yang namanya perlawanan, tetapi kita mengikuti dengan riang, dengan sungguh, dengan tekun
Ketika kita dipimpin oleh Roh itulah kita pantas dan layak disebut anak-anak Allah. Nah, berdasarkan uraian, pengajaran, dan firman Tuhan tadi, lalu apa menjadi komitmen kita? Berdasarkan firman Tuhan pagi hari ini, maka komitmen yang akan kita lakukan bersama hari ini adalah memberikan hati kita, diri kita untuk bersedia dipimpin oleh Roh, serta tidak mengikuti keinginan-keinginan daging kita, tetapi menyerahkan seluruh kehendak bebas kita untuk mau dikuasai, ditaklukkan, dikendalikan oleh pimpinan Roh itu. Tuhan Yesus menolong kita untuk konsisten melakukan komitmen yang kita buat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kembali kami untuk hidup kami, kesediaan kami untuk membuka diri agar dipimpin, diperintah oleh Roh Allah, sehingga Roh itulah yang menuntun kami kepada melakukan kehendak Allah. Tuhan, Roh Kudus terangi kami, pimpin kami, memandu kami, agar kami bersedia dengan sungguh-sungguh untuk dipimpin oleh Roh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.